Tetaplah memihak Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, tetaplah memihak Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan berada dalam posisi yang lemah atau Tuhan kehilangan kekuatan sehingga butuh keberpihakan dari kita manusia. Tetapi hal yang mau dikatakan adalah kita hidup dalam dua tegangan antara surga dan dunia, antara Tuhan dan setan. Setan pun ingin membutuhkan simpati dari kita. Dan tawarannya begitu menakjubkan. Tuhan bukannya membutuh simpati kita, tetapi membutuhkan keberanian kita untuk memutuskan jalan apa yang harus kita lalui. Jalan yang benar atau jalan yang jahat. Jika kita memihak Tuhan, berarti apapun tantangannya, apapun godaannya, apapun kelemahan kita, kita harus tetap berpihak pada Tuhan, yakni kebenarannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dalam penglihatannya, Yohanes menyaksikan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang dimeterai dengan meterai Allah, meterai kebenaran. Dan Yohanes menyaksikan betapa sucinya mereka, betapa mulianya mereka di hadapan Allah. Namun di antara semua orang itu ada juga orang-orang yang baru saja keluar dari kesusahan besar. Mereka semua itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba. Ini menjadi alasan dan kekuatan bagi kita bahwa apapun, siapapun kita, tetaplah berjuang untuk berpihak pada Allah, dalam arti berpihak pada kebenaran. Kita perlu memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah berbagai macam tawaran yang membuat kita terseret ke dalam dosa dan juga kejahatan. Dalam Injil, Yesus mengucapkan sabda bahagia. Dari semua ucapan sabda bahagia itu, intinya adalah Yesus mengajak kita untuk tetap bertahan dalam berbagai macam kesulitan, tantangan, penghinaan, penyiksaan, agar kita tidak bekerja sama dengan setan yang datang menawarkan berbagai macam kemudahan, kehidupan yang muluk-muluk, dan juga kehidupan yang nyaman tanpa perjuangan. Kekuatan kejahatan, kekuatan setan akan datang dalam bentuk
serigala berbulu domba. Artinya bahwa dia menawarkan berbagai macam hal yang sebenarnya indah, enak, namun sebenarnya itu sangat menyesatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita mengikuti tawaran kejahatan ini, mungkin kita hanya akan senang sesaat. Kita akan merasa bahagia sesaat. Tetapi akhir dan ujung dari semua itu adalah kita mengalami kekeringan batin, bahkan hukuman yang kekal. Sedangkan jika kita bertahan dalam kelaparan kita untuk tidak mencuri, kelaparan ego kita untuk memuaskan ego kita dengan berbagai macam tindakan kekerasan, baik verbal maupun perbuatan. Ketika kita berusaha untuk bertahan dalam berbagai macam penyiksaan karena memperjuangkan kebenaran, disitulah kata orang Timur, sakitnya duluan, enaknya kemudian. Walaupun kita akan mengalami berbagai macam kesulitan hidup di awal perjuangan hidup kita untuk hidup dan bertahan di jalan Allah, tetapi akhir dari semua itu adalah kita akan dimuliakan oleh Allah. Kita diajak untuk tetap memihak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah merasa minder dengan hidup. Tuhan tidak membutuhkan rasa minder kita atau sikap kepura-puraan kita untuk rendah hati di hadapannya. Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam suatu perjuangan penuh kesadaran untuk tetap berada di jalannya. Memihak Allah dalam hal ini tidak berarti bahwa kita memperjuangkan hak-hak Allah. Kita memperjuangkan agar Allah tetap berkuasa, tetapi kita berjuang agar semua jalannya kita hayati di dalam hidup, dalam segala perjuangan dan kelemahan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.